Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-100. Kenapa 100? Akan menerangkan hikmah yang ke-26. Hikmah ke-26 terdapat di halaman 21 baris kelima dari atas. Di situ tercatat bahwasanya pengarang kitab mengemukakan ihalatukal a'mali, menunda-nunda amal perbuatan yang baik, ala wujudil faraghi, karena menanti kesempatan yang senggang atau yang baik pula. Min ru'unatin nafsi, itu merupakan suatu tanda-tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa kita. Masih timbul pertanyaan banyak, karena memang yang namanya hikam itu bahasanya sangat halus, bahasanya itu seperti pujangga ya. Jadi butuh nanti keterangan yang jelas. Nah, makanya kita sama-sama ya mendekat, merapat untuk sama-sama kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Nah, di bulan Ramadan ini mulailah dari hal-hal yang terkecil supaya kita bisa mendapatkan yang besar-besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu amalannya. Karena amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang remeh. Yang remeh itu di hadapan manusia. Kadang-kadang manusia itu menilai amal-amal ya dengan mata zahirnya saja. Terlebih lagi di bulan suci itu nilainya sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis tercatat kita berpuasa diamnya kayak tasbih, diamnya, apalagi kita tasbihnya. Wajib yang biasanya kita 1 kali dikalikan jadi 7 kali lipat. Dalam satu kita melaksanakan ibadah wajib. Jadi karena bernilai besar sekali di bulan-bulan ini, maka jangan kita biarkan waktu itu terbuang percuma. Karena yang namanya waktu itu, ingat, sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya karena itu merupakan hal yang berharga dari Allah, maka kita harus apa? Harus habiskan dengan sesuatu yang berharga pula. Katakanlah kalau seandainya kita itu mempunyai uang bernilai tinggi, maka harus mendapatkan barang yang mahal, barang yang lux, supaya apa? Seimbang. Jangan sampai kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang sangat mahal, malah dapatnya cowet, apotebah, ya. Dapat berlian, dapat emas, itu supaya apa? Sesuai dengan apa yang kita istilah kata keluarkan. Nah, itu merupakan perumpamaan yang nanti akan nyambung dengan persoalan di hikmah nomor 26. Nah, khususnya di situ ada kaula muda. Kaula muda itu harapan semuanya. Jangan kita malas, jangan kita istilah kata menunda-nunda sesuatu yang seharusnya diselesaikan pada saat itu. Katakan kalau seandainya kalian ya kita yang lagi belajar 1 hari itu 1 halaman, iya sepele 1 halaman. Tapi kalau ditunda seharinya nanti aja lah, nanti sekalian. Ditunda lagi nanti sekalian. Ditunda lagi sekalian sampai 1 juta halaman. Sudah kita tidak bisa mengerjakan. Karena apa? Terus menunda, terus menunda. Begitupun kita punya pekerjaan seperti itu. Misal kita garap ya pekerjaan kita 1 hari itu 1 ember. Ya jangan kobe sekalian bakal wis oli 5.
5, nah sekalian 10 nanti. Sampai 100, sampai 1.000.000 ember. Ya sudah. Kita tidak bisa mengerjakan itu semua. Ya makanya di sini diingatkan, dan Allah pun mengingatkan tentang hal ini. Halakal musawwifun, celaka bagi orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Ya. Nah, makanya tadi ihalatukal a'mali, menunda-nunda amal kebaikan karena kita menanti kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus, nanti nunggu senggangnya, nunggu kita luangnya. Nah, itu berarti ada satu tanda pada jiwa kita itu. Tanda bahwasanya jiwa kita terpengaruh dengan sifat kebodohan. Timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu, termasuk bodoh? Artinya bagaimana? Nah, kita ayo sama-sama ketahui kenapa alasannya ketika kita itu menunda amal kebaikan itu menjadi suatu tanda kebodohan bagi kita. Satu, alasannya adalah kalau kita menunda amal yang baik tadi, kita tunda-tunda, berarti apa? Kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Sedangkan kita seorang yang jadi murid, sedang kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus diperhatikan. Ketika kita itu selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita saja, padahal ya dunia yang kita kejar itu kita tahu bisa menghalang-halangi amal yang membuat diri kita dekat dengan Allah. Nah, sebagai penghalang tersebut kita tahu, lalu kita menangguhkan ya amal-amal yang baik tadi yang mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu kesempatan ya, dengan kata lain ketika kita tidak sibuk lagi. Nah, itu dinamakan orang yang gumprong, namanya orang yang bodoh. Tadi karena alasan yang pertama, ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya kamu lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan itu lebih utama, lebih baik, bahkan lebih awet. Dan memang ketika kita hidup di dunia itu seperti itu. Allah sudah sediakan yang terbaik dan awet, kita malah pengennya yang sementara. Contoh saja, orang itu daripada menikah mendingan zina. Padahal apa? Zina sudah sifatnya sementara, mungkin beberapa jam, ya beberapa menit, bayarnya mahal, tidak untuk selamanya, tapi dia pilih. Sedangkan yang awet dengan adanya ikatan pernikahan dia gak mau, dengan alasan repot, dengan alasan nanti terikat. Nah, itu adalah gambaran yang nyata ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sediakan itu yang lebih utama, yang lebih baik, ya kita ikuti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jangan kita mengikuti nafsu kita, mengejar dunia dan dunia. Kalau dunia dan dunia yang kita incar, selamanya dunia itu tidak akan puas untuk kita raih. Punya mobil 1 nggak cukup, nanti pengennya 2. Sudah 2 pengennya 5, sudah 5 pengen kereta api pengen punya kapal terbang. Dan itulah ya hausnya daripada keinginan nafsu kita untuk menguasai dunia, sampai nanti kita rata dengan tanah baru selesai. Nah, itu. Kemudian alasan kedua kenapa kita itu menunda amal ya, menjadi orang tanda bodohnya kita, terpengaruh ya oleh hal-hal dunia yang sekiranya itu tidak ada guna, tidak ada manfaat yang selamanya. Jadi penundaan amal itu
kita perhatikan ya, kepada suatu masa waktu kita misal ya pengen ngelakuin sholat lah katakan, kemudian kita menunda amal sholatnya. Nah ketika kita menunda amal sholatnya itu, padahal ketika kita menunda tadi ya kita itu tidak tahu apakah kita akan mendapatkan kesempatan yang sama pada saat kita menunda. Karena maaf ya, maaf, ketika kita menunda mungkin kemungkinan ia dijemput maut. Ya, karena apa? Maut setiap saat mengincar kita. Nah, dengan seperti itu berarti jangan kita tunda sesuatu amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholatnya, seperti puasanya, seperti zikirnya. Karena ketika ditunda ya tadi pokatan mati dibunuh. Dan yang terakhir, ketika kita menunda amal-amal yang ada tadi, maka akan mensirnakan azam. Bukan azam anak muslimin. Azam itu artinya hasrat kuat kita, niat kuat kita untuk melakukan ibadah. Karena ketika ditunda beberapa saat saja, maka itu akan menjadi apa? Mungkin bergeser. Niat yang tadinya kuat menggebu-gebu tadi bergeser, lemah, kemudian berubah, sehingga apa? Tidak ingin melakukan amal ibadah tersebut. Dan itu banyak. Nah makanya ketika kita ada hasrat, keinginan untuk beribadah, sudah jangan tunda. Ya, istilah kata kita tabatul, azam. Ya, kuatkan kemudian lakukan. Jangan nunggu nanti. Supaya apa? Kita menjadi orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai tentang matematika, tentang fisika, biologi atau dokter, bukan cerdas itu. Yang cerdas adalah orang yang bisa memanage waktu, ya, tambah waktu tambah ibadah, tambah waktu tambah ilmu, tambah waktu tambah amal soleh. Dialah orang yang cerdas. Berarti kesimpulannya tadi, karena waktu itu sangatlah berharga dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan habiskan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita kecuali untuk hal-hal yang berharga. Jadi saum ya, Denis, Sakti ya, itu berpikir ya dalam hidup ini hal yang kita lakukan berharga tidak di dunia ini. Kalau berharga lakukan. Ya, kalau seandainya tidak, ya sudah cukupkan, batasi saja. Batasi, jangan sampai terus kita sampai lupa segala-galanya. Nanti apa kalau sudah diperbudak kita itu ya jadi orang bodoh. Masa kamu sebagai majikan dikalahkan sama budak? Budaknya apa? Yang kamu pegang apa saja itu. Nah, kalau permainan berarti permainan telah membudak kita. Kalau HP-nya telah membudak kita. Kalau seandainya motornya itu telah membudak kita. Padahal kita majikan, masa diatur sama budak, kan begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Begitupun kita ya orang-orang tua, cerdaslah kita mengatur waktu supaya kita tambah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, tambah ilmu, tambah amal, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terbuka lebar ma'rifat kita, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.